kasusnya terkait dengan bagaimana keputusan yang sering Bapak ambil dengan kasus berupa kasus dilema etika gitu. Mungkin Bapak sudah familiar dengan dilema etika ya Pak? Ya, untuk dilema etika mungkin ada beberapa hal yang sering saya alami dan saya lakukan. Cuma yang dimaksud ini kan saya tidak tahu persis dilema yang bagaimana gitu. Jadi nanti perlu klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut sehingga tentang dilema yang Ibu maksud tadi, sehingga kami bisa setidaknya memberikan ilmu lah. Sedikit banyak apa yang pernah saya lakukan untuk dilaksanakan di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri 2 Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Berarti kita sepakat dulu apa itu dilema etika ya Pak? Ya, itu yang perlu kita ketahui dulu dan kita pahami apa itu sebenarnya yang Ibu maksud dengan dilema etika. Sebelum saya masuk ke beberapa pertanyaan Pak, kita sepakat dulu bahwa kasus dilema etika ini terkait dengan satu kasus yang dihadapi oleh sekolah. Nah, ketika dilemanya itu ketika semua kalau misalnya ada satu kasus nih, ada kasus benar dan salah kan itu lebih gampang Pak ya. Kita pasti ngambil yang benar gitu kan, walaupun kadang kita juga harus mempertimbangkan yang salah. Tetapi misalnya nih ada satu kasus, kita pilih putusan A, B juga benar gitu. Pilih B, A juga benar gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan dilemanya tadi, yang berkaitan dengan mungkin perilaku siswa, bisa perilaku guru. Mungkin Bapak karena Bapak bersekolah pasti tentunya berhadapan dengan guru dan staf-staf di sekolah gitu. Kadang kita kan berhadapan dengan satu kasus di mana seharusnya ini dipindah tugaskan ke sini, tetapi kita cenderung dia kasihan begini dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebagai kepala sekolah tentu banyak sekali pemikiran yang harus Bapak ambil, Bapak pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Nah, jadi kasusnya itu terkait dengan itu, Pak. Jadi pada intinya kasus yang saya jelaskan ini adalah dilema etika yang menyangkut staf dan guru ya. Boleh juga siswa, kan bisa aja kan Bapak nanti kalau misalnya ada masalah di siswa pasti guru-guru juga ujung-ujungnya ke Bapak gitu kan yang ambil keputusan. Jadi boleh aja. Ini bukan kasus ya Pak, jadi cuma saya cuma mau bertanya gimana cara Bapak gitu. Saya ingin tahu bagaimana kebijaksanaan yang harus juga saya miliki ketika nanti suatu saat saya juga berada dalam posisi Bapak mungkin gitu. Walaupun kan guru juga bisa aja kan Pak berada dalam situasi dilema seperti itu. Oke. Kita mulai ya Pak. Silakan. Pertanyaan pertama nih, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Apa saja nih kira-kira ini kasusnya bentuknya dilema etika? Untuk mengidentifikasi kasus dilema etika ini, saya biasanya ya melaksanakan kegiatan ini saat rapat ataupun guru ini saya panggil di ruang saya, dan mereka otomatis akan menyampaikan keluhan-keluhan apa, permasalahan apa yang dialami, kemudian kendala-kendala apa yang dihadapi, kemudian hal-hal yang sifatnya urgent atau tidak urgent itu yang harus dilaksanakan, sehingga disitulah saya mengambil sebuah analisis sementara bahwa oh guru ini ada masalah, oh guru ini ada kendala, oh guru ini ada beberapa hal yang harus diselesaikan untuk mengantisipasi hal-hal yang nanti efeknya tidak baik untuk kelangsungan kinerjanya. Nah, itu yang identifikasi yang pertama. Yang kedua, ada juga seorang staf atau pengajar atau guru dikatakanlah itu selalu menyampaikan hal-hal yang sifatnya mungkin ada permasalahan dengan kawan atau kawan sekinerja lah atau sejawat lah yang harus mereka hadapi dan dia tidak bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu saya sebagai pimpinan harus memberikan solusi dan memberikan saran serta masukan untuk agar permasalahan yang dihadapi itu bisa diselesaikan dengan baik. Itu yang selanjutnya. Yang ketiga, Ibu, saya sampaikan bahwa ada permasalahan di siswa misalnya. Permasalahan di siswa misalnya salah satunya adalah
kemarin ada siswa yang menyampaikan secara langsung kepada saya, karena saya ini orangnya suka terjun ke lapangan, bukan cuma mendengar informasi dari bawahan saja. Jadi karena saya ini orang lapangan, sehingga saya harus terjun ke lapangan. Salah satu dilema yang dihadapi anak-anak mengeluh tentang bagaimana, Pak, Bapak Kepala Sekolah lebih perhatian terhadap saya dibandingkan wali kelas saya. Nah, itu adalah dilema itu. Akhirnya saya ambil keputusan waktu saat rapat. Jadi guru ini atau semua wali kelas yang hadir itu saya beri pengertian kenapa sampai ada seorang peserta didik atau siswa yang menyampaikan seperti itu kepada saya sebagai pimpinan di sini. Apakah Bapak Ibu itu melaksanakan tugas sudah baik atau perlu diperbaiki atau perlu introspeksi? Nah, itu yang perlu kita jelaskan kepada para guru dan wali kelas. Oleh karena itu adalah solusi atau hal-hal identifikasi yang sangat sederhana yang saya lakukan untuk melihat dan mengamati serta menganalisis permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di sekolah saya khususnya ya. Nah, itu Bu. Tadi dari penjelasan Bapak tuh saya bisa ambil 3 hal yang Bapak lakukan. Yang pertama, Bapak mungkin memanggil tadi guru atau siapapun itu yang mungkin bermasalah. Yang kedua, Bapak bisa mendengarkan guru itu bercerita sendiri kepada Bapak tentang masalahnya. Yang ketiga, karena Bapak tadi suka terjun ke lapangan gitu ya, melihat bagaimana situasi sekolah, berarti Bapak juga mendengarkan keluhan dari siswa-siswa gitu ya. Sehingga nanti Bapak tahu, oh ini masuk dilema, ini yang bukan gitu ya Pak ya. Oke. Yang berikutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tadi? Sebenarnya Bapak sudah juga ada sedikit-sedikit gitu ya. Mungkin ini nanti saya akan minta mungkin ada kasus satu, mungkinnya apa saja yang langkah yang Bapak ambil untuk menangani kasus itu. Nah, kalau tadi kan kata Bapak setelah ada siswa cerita nanti Bapak panggil atau di rapat atau apa gitu ya. Bolehkah Pak spesifik Bapak menjelaskan kira-kira langkah-langkah yang diambil ketika dapat ini satu kasus, lalu langkah pertama yang dilakukan itu apa, 2 apa, 3 apa gitu Pak? Oke, untuk kasus yang selama ini saya lakukan adalah misalnya kejadian yang saya alami ini di sekolah saya itu ada beberapa hal yang sangat urgent sebenarnya. Salah satunya adalah bagaimana seorang guru itu jangan hanya bisa menyalahkan tetapi bisa melaksanakan. Itu adalah salah satu wujud dari bahwa kita itu adalah seorang pendidik. Jadi kasarnya itu jangan bisa bicara aja tapi tidak bisa melaksanakan. Nah, salah satu keputusan yang saya sampaikan itu adalah saat-saat waktu kita rapat. Nah, jadi di rapat itulah kita akan mengeluarkan semua apa yang kita sepakati, apa yang tidak kita sepakati. Jadi disitulah saya akan mengambil kebijakan. Nah, salah satunya adalah contoh yang baru saya laksanakan adalah kebijakan yang saya ambil akan saya putuskan dan saya batalkan itu adalah tentang poin siswa atau peserta didik. Nah, ada beberapa guru dan wali kelas yang merasa kurang suka dengan adanya poin, karena poin itu bersifat merugikan bagi peserta didik atau siswa, sehingga dengan alasan mereka yang begitu bagus, saya bisa menerima, sehingga pada akhirnya saya putuskan secara bersama-sama, saya ambil alih untuk meniadakan kembali bahwa tata tertib yang bersifat poin itu saya hapus di sekolah kami. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang menjadi polemik. Misalnya, dulu kan sekolah kami tidak boleh pakai HP. Nah, tidak boleh pakai HP alasannya karena anak-anak sekarang kan lebih canggih daripada gurunya. Sehingga nanti dikhawatirkan HP ini akan mempengaruhi pelaksanaan proses belajar mengajar mereka. Termasuk di dalamnya hal-hal yang sifatnya browsing yang tidak baik, kemudian melihat-lihat sesuatu yang atau menyimpan hal yang tidak baik, sehingga memunculkan hal-hal yang membuat mental anak-anak atau psikis anak-anak itu terganggu di dalam proses belajarnya. Oleh karena itu saya putuskan kemarin dengan kami memakai kurikulum baru, yaitu khususnya kelas 10 ini adalah kurikulum merdeka. Oleh karena itu saya kembali
saya ajak kawan-kawan untuk melaksanakan rapat dan memutuskan secara bersama-sama yang dikoordinasi oleh Wakasek bidang kesiswaan, kemudian Wakasek bidang kurikulum, dan Wakasek bidang humas atau sarpras. Nah, melaksanakan rapat bersama untuk mengambil keputusan apakah dengan kurikulum yang baru yaitu kurikulum Merdeka ini perlukah kita memakai HP untuk anak-anak, karena secara gamblang dijelaskan di situ bahwa di zaman IT ini proses pembelajaran rata-rata kebanyakan memakai HP, dan disitulah media sosial yang sangat diperlukan untuk peserta didik atau siswa kita. Sehingga dengan hasil rapat dan keputusan yang saya ambil, akhirnya saya beri dan saya sahkan untuk SMA kami itu boleh dan diperbolehkan menggunakan HP gitu, Bu. Oke. Biasanya kalau sudah ngambil keputusan seperti itu Pak, ya misalnya ada dua hal nih, lalu dua hal keputusan, ada yang ini yang mendesak, ini yang tidak mendesak walaupun sama-sama benar, apakah itu juga jadi pertimbangan Pak? Jadi pertimbangan, karena permasalahan begini Bu, kalau kita mengambil sesuatu keputusan yang sifatnya tidak urgen, itu adalah sebuah kebijaksanaan yang sangat salah, karena disinilah pimpinan atau seorang kepala sekolah itu mengambil keputusan itu harus yang bijak. Dalam arti walaupun itu sama-sama kebutuhannya, tetapi yang mana yang diambil lebih dahulu, yang urgennya, sehingga yang diambil harus yang urgen dulu, yang kita gunakan yang lebih dipentingkan dulu. Nah itu. Nah baik, tadi Bapak sudah juga jelaskan tentang bagaimana prosedurnya, mulai dari dirapatkan, mendengarkan juga apa yang keluhan, menjadi masukan dari para guru-guru, kemudian mungkin dari luar juga, kemudian mempertimbangkan waktu gitu kan ya. Kemudian nih, apalagi yang Bapak paling anggap paling penting pada saat Bapak mengambil keputusan, misalnya tadi kan sudah ada banyak sekali kan, mulai dari rapat, mendengarkan, dan lalu apalagi yang paling penting menurut Bapak yang harus Bapak pertimbangkan saat mengambil keputusan selain juga waktu tadi? Oke, yang dalam setiap rapat itu yang paling utama saya selalu mementingkan bahwa keputusan kita ambil itu adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu harus didahulukan dengan terlebih dahulu dibandingkan yang lain. Oke, jadi urgensitas itu yang paling utama, karena disitulah kita harus dituntut untuk melaksanakan kegiatan PBM ini adalah itu tuntutan dan juga kewajiban, karena seorang guru atau seorang pimpinan itu mengkoordinasi sejawatnya atau istilahnya teman-teman kerjanya, atau istilah kita itu bahasanya adalah bawahan kita lah. Kalau anak buah itu kan terlalu kasar. Nah, oleh karena itu bawahan kita itu harus mengetahui yang mana yang lebih penting, yang mana yang lebih didahulukan, sehingga nanti tidak ada efek dan embel-embel yang memunculkan polemik di suatu hari. Karena salah satu yang paling pokok tugas kita adalah sebagai guru adalah mengajar, dan mengajar itu adalah tugas yang wajib dilaksanakan, dan itu adalah hak seorang peserta didik atau siswa dalam menuntut ilmu. Karena kita apabila tidak diberi pelajaran atau tempat materi, maka kita akan salah, karena yang diperintahkan pemerintah adalah kita ini dibentuk seorang guru itu adalah memberi ilmu kepada peserta didik, dan peserta didik memiliki hak untuk menerima ilmu itu. Nah itu. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan dari beberapa hal tadi, berarti urgensitas sebuah materi, sebuah masalah itu menjadi hal yang terpenting, yang efektif, yang harus dipertimbangkan ketika kita ngambil keputusan. Nah, pernahkah Bapak ketika ngambil keputusan itu memiliki tantangan Pak, ketika sudah ada rapat, mendengarkan para guru misalnya pendapat-pendapat mereka, lalu Bapak mempertimbangkan urgensitas masalah tersebut atau kasus tersebut? Nah, tantangan yang paling besar Pak selama ini yang Bapak hadapi ketika berhadapan dengan kasus seperti itu? Tantangan yang paling berat itu adalah di dalam sebuah rumah tangga, kasarnya begitulah, dalam sebuah ruang lingkup kita itu kantor, itu pasti ada yang setuju, ada yang pro, ada yang kontra. Sehingga
bagaimana kita merangkum atau merangkul mereka supaya mereka tuh apa yang kita sampaikan itu bisa diterima walaupun mereka sebenarnya tidak setuju, dengan cara yaitu memberikan penjelasan secara detail, kemudian alasan secara fakta dan kenyataan yang harus kita hadapi, yang harus kita lihat, yang harus kita analisis dan harus kita lakukan, sehingga dari situ mereka akan paham. Karena pemahaman yang diterima itulah maka mereka walaupun sebenarnya agak ngedumel, kalau bahasa Jawanya itu, mereka akan tetap menerima dengan konsekuensi mereka harus melaksanakan tugas itu seefektif mungkin, sebaik mungkin, karena itu adalah tuntutan dari mereka sendiri. Dan itu hal yang paling bagus apabila seorang pimpinan itu bisa memberikan penjelasan yang secara detail, dengan memberikan alasan yang secara tepat, dengan analisis yang bagus, kemudian bagaimana cara melaksanakan di dalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kawan-kawan di dalam lapangan. Berarti tantangan terbesarnya ini adalah kontra ya Pak ya? Pro dan kontra. Iya, pro dan kontra dalam setiap keputusan. Walaupun itu sebenarnya hasil rapat. Iya, hasil rapat. Ya. Oke, jadi ketika itu terjadi, maka itu sebenarnya tantangan yang paling berat. Paling berat. Caranya adalah dirangkul, diberikan pengertian, kemudian karena alasan, data, fakta gitu ya Pak ya. Alasan yang jelas, yang masuk akal, yang sesuai, kemudian baru mereka kan akan tahu bagaimana melaksanakan dengan baik. Gitu. Itu kalau tadi tantangan Pak. Kalau yang berikutnya ini, yang mempermudah Bapak untuk memberikan keputusan itu apa? Yang mempermudah saya untuk melakukan keputusan itu apabila kawan-kawan itu dengan semangat menerima apa yang kita putuskan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan apapun itu bisa dilaksanakan dengan baik dan cepat, kemudian hasilnya juga bagus gitu. Karena dari beberapa hal yang kita alami itu, kalau memang semuanya kompak itu pasti hasilnya bagus. Karena ada dukungan baik moral maupun spiritualnya. Jadi hal itulah yang sangat kita perlukan di dalam memimpin, di dalam hal kita memanajerial sebagai seorang pimpinan, bagaimana merangkul tadi, menyampaikan ke kawan-kawan seprofesi kita, sebagai kawan partner kerja kita, agar mereka memahami. Seandainya saya sebagai posisi sebagai pimpinan, Anda juga sebagai bawahan, dan Anda duduk sebagai pimpinan, kemudian saya sebagai bawahan, kan kita saling memerlukan. Makanya disitulah kita bina sifat sinkronisasi. Nah, sinkronisasi inilah yang akan menghasilkan hal-hal yang sifatnya positif, di mana suatu saat apabila terjadi sinkronisasi, dengan kata lain, kamu memerlukan saya juga memerlukan kamu. Simbiosis mutualisme. Nah, itu bahasa biologinya adalah simbiosis mutualisme. Tetapi bahasa ilmiahnya ya sinkronisasi tadi. Kalau tidak ada sinkronisasi, otomatis kan tidak bisa kita mengambil sebuah. Jadi kalau tidak ada sinkronisasi, kita akan susah. Atau tidak ada simbiosis mutualisme tadi. Oleh karena itu, saya selalu menekankan kepada kawan-kawan sejawat bahwa kita harus selalu ada koordinasi untuk mensinkronisasikan kegiatan kita setiap hari. Karena sekolah ini bukan milik saya. Iya, betul, Pak. Karena sekolah ini adalah milik Bapak Ibu sebenarnya. Karena saya bisa saja pindah. Kalau Bapak Ibu kan masih tetap di sini kan begitu. Oleh karena itu, baikilah sekolah ini demi Bapak Ibu mencari nafkah di sini. Semakin bagus sekolah ini, maka nama Bapak Ibu akan terpapar di situ namanya dengan baik. Tapi kalau semakin jelek sekolah itu, maka nama Bapak Ibu juga akan kena gitu loh, imbasnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama meningkatkan sekolah kita, kualitas sekolah kita, supaya tidak, walaupun di kampung, tetapi tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat atau orang luar. Nah, mungkin itu. Selanjutnya nih Pak, tadi kan ada beberapa masalah, kemudian ada yang pendukungnya, kemudian ada yang menjadi mempermudah, ada yang menjadi hambatan. Nah, pernahkah Bapak di suatu saat misalnya ada dapat kasus seperti itu, Bapak langsung menyelesaikannya di tempat itu? Atau bila ada masalah Bapak selalu menariknya ke dalam itu misalnya mungkin Bapak panggil ke kantor ya. Gimana tuh Pak? Apakah langsung atau biasanya Bapak? Ada dua alternatif, Bu. Jadi begini, ada yang saya ambil saat itu juga.
di tempat itu kejadian itu juga ada yang saat saya ambil keputusan atau saya beri sebuah wejangan itu di dalam ruangan saya. Nah, itu tergantung kasusnya, tergantung apa permasalahannya dan apa yang harus diselesaikan, seberat apa, kemudian seberapa besar yang harus saya selesaikan. Oleh karena itu tergantung kasusnya atau permasalahan yang ada di situ. Nah, itu. Ini ke pertanyaan terakhir nih Pak, banyak sekali. Kira-kira ini kan Bapak sudah jadi kepala sekolah mungkin sudah lama ya Pak, sudah 2 sekolah yang kalau saya tahu ya sudah 2 sekolah, alhamdulillah. ada 2 iklim yang berbeda. Ya memang, yang pertama itu iklim yang sangat sulit. Yang sangat sulit, dan itu adalah sekolah rintisan saya pertama kali yang di situ mengeluarkan energi yang luar biasa. Dan sudahlah, pokoknya sangat mengerikan, pengorbanan yang luar biasa. Yang kedua ini sekolah yang sudah lumayan oke, sudah bagus, tinggal penataan dan pengembangannya aja. Tadi saya sudah juga dengar cerita-cerita Bapak tentang bagaimana menangani teman-teman di 2 sekolah dan lain sebagainya. Apa nih yang bisa Bapak bagi dengan saya, kira-kira pembelajaran bagi Bapak dari cara-cara Bapak mengambil keputusan tadi yang paling berkesan bagi Bapak? Misalnya saya ternyata seperti ini dan apa gitu, boleh deh Pak. Untuk hal-hal yang terkesan di dalam saya memimpin itu adalah bagaimana kita menjadi seorang pemimpin itu selalu merendah dan menganggap kita bukan seorang bos dan bukan seorang pimpinan yang otoriter, tidak. Tetapi bagaimana kita menjadi satu dengan kawan, membaur, sehingga tidak ada jarak antara kita. Itulah yang saya harapkan dari semua itu, sehingga kita juga harus memberi contoh. Karena kalau kita itu sebagai seorang pimpinan tidak memberi contoh yang baik, maka apa yang kita berikan kepada mereka, apa yang kita suruh mereka itu pasti tidak akan dituruti, karena bapaknya aja nggak beri contoh. Nah, itu adalah salah satu hal yang perlu kita beri catatan, bahwa seorang pimpinan atau seorang kepala sekolah itu harus selalu memberi contoh kepada bawahan, sehingga bawahan itu apabila apa-apa, bapak begitu. Kemudian yang lain adalah bahwa seorang pimpinan itu harus memiliki target. Target itu perlu. Karena target itu adalah menunjukkan bahwa di mana, sejauh mana kualitas kita itu di dalam memimpin atau memanajeri sebuah sekolah. Itulah yang harus kita kembangkan di situ. Jadi kasarnya kita jangan cuma ngomong doang. Jadi kita harus memberikan contoh, memberikan kualitas, memberikan ilmu kepada kawan-kawan, sehingga apa yang kita berikan kepada mereka itu ada manfaatnya sewaktu kita ditinggalkan. Karena kepala sekolah itu kan tidak selamanya di situ kan, pasti nanti akan di rolling, dipindah oleh pimpinan yang lebih tinggi. Jadi kasarnya ini kita harus punya catatan bagus di sekolah itu ya Pak ya. Catatan bagus artinya kita tuh jangan merasa track recordnya itu harus bagus lah. Jangan cuma bisa ngomong tapi tidak ada buktinya. Baiklah Pak, ini saya sudah cukup berdialog dengan Bapak, banyak sekali ilmu yang saya dapat, bagaimana sebuah kepemimpinan itu ternyata tidak bisa dilakukan sendiri. Kemudian banyak juga keputusan yang harus dilakukan. Untuk memberikan sebuah keputusan itu perlu kebijaksanaan yang tinggi ya Pak ya, supaya karena keputusan itu kan bukan hanya untuk kita tetapi untuk semuanya gitu. Bapak terima kasih atas waktu yang diberikan, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf Pak, saya sudah mengganggu waktu Bapak hari ini. Terima kasih juga atas segala cerita Bapak, mudah-mudahan saya bisa mengambil hal-hal baik dari Bapak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
Hari ini kita bersama dengan Kepala SMA Negeri 5 Banjarmasin, Bapak Haji Dr. Andes Mukhlis Takwin, SHMH. Dalam kesempatan ini Pak, saya ingin sedikit menggali untuk pembelajaran saya tentunya tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Iya. Ini juga saya agak sulit Pak, iya. Dilema etika. Saya katakan dilema etika itu apa sih sebenarnya? Oke, dilema etika tuh begini Pak. Dalam sebuah kasus di mana kasus itu tidak ada salah dan benar gitu. Kalau misalnya ada satu kasus ada salah, ada benar, kita tentu mengambil kasus itu benar, ya kan? Nah, tapi kalau dilema etika itu yang Cabut semuanya benar ya, kayaknya. ya. Lalu yang kita mungkin pilih yang mana? Kira-kira yang paling minim anunya lah, Ya, dampaknya lah. ya. Kemudian kita bisa mengambil ya berdasarkan kurun waktu, misalnya ini lebih esensial, misalnya lebih urgent, yang ini belakangan. Itu bentuk-bentuknya. Dilema etika. Ya, jadi dilema etika itu mungkin nanti kasusnya bisa juga terkait dengan para staf, para guru, bisa juga para siswa. Oke. Bisa Pak ya kita mulai, jadi nanti Bapak bisa saja berkembang ke mana saja kasusnya, jadi kita akan ikuti saja. Ya. Nah, sesuai dengan tadi pembicaraan awal kita tentang dilema etika, apakah bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang sesuai dengan dilema etika itu Pak? Itu tadi kalau dengan definisi dilema etika tadi bahwa berkaitan dengan etis tidak ya, sama-sama etis ini, tapi kita harus memilih, ya kan? Nah, karena saya katakan tentunya selalu saya katakan bahwa patokan dasar etis itu tidak bisa dipisahkan dengan aturan hukum. Jadi kalau kita ini kalau bernegara kan aturan dasarnya itu bahwa itu perbuatan itu baik, Pancasila UUD 45. Kalau di sekolah kita sebutkan dengan tata tertib. Jadi anak-anak yang sesuai tata tertib itu sesuai etika di sekolah. Nah, kalau guru kan ada kode etik, jelas itu. Jadi sikap-sikap disitulah yang sesuai ke sana yang kita katakan bahwa itu sesuai. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita mau buat keputusan yang sama saya melakukan itu, nah tentu kan ada beberapa apa istilahnya panduan, patokan yang dari mana kita bisa memilih. Ya tentu kita akan melihat dari segi kemanfaatan yang lebih bermanfaat yang kita ambil dan yang lebih tidak menimbulkan risiko. Betul. Jadi esensinya ada kepentingan, kemudian risiko, ya, yang dampak yang bisa kita pikirkan pada saat pengambilan keputusan. Nah, ketika pengambilan keputusan nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus kepentingan itu. Jadi maksudnya itu bagaimana langkah-langkah yang Bapak ambil? Jadi langkah-langkah yang ini saya biasanya seperti ini, bahwa di sini kan di sekolah ini kan pasti ada guru-guru lah yang menurut pengamatan saya pemikirannya cukup bijak. Nah, mereka ini yang kadang-kadang saya ambil dulu untuk sekadar untuk mengetahui pandangannya, ya. Kemudian dari situ saya telaah, ya. Dan kadang saya juga libatkan, setelah itu libatkan para wakasek, ya, wakasek. Dan kalau itu berskala luas, bisa saya libatkan, saya rapatkan di guru. Berarti ada banyak langkahnya ya Pak? Iya, beberapa langkah. Tergantung kasusnya. Ya. Kan? Jadi yang pertama mungkin kita dengarkan dulu nih, pendapat dari beberapa guru. Kemudian bisa nggak Pak kalau misalnya mendengarkan pendapat dari guru tuh, tadi kan kalau Bapak guru-guru yang bisa memiliki pemikiran. Ya menurut penilaian saya, guru itu cukup bijak. Bisa nggak misalnya berkembang begini? Kan ada yang bijak, ada yang tidak. Mungkin kita melihat dari sudut bukan negatif ya Pak, yang pemikirannya agak yang standar gitu. Bisa nggak itu juga dijadikan cara untuk pengambilan keputusan? Bisa juga, karena kadang-kadang kita manusia ini kan bisa saja yang menurut kita bijak ternyata justru tidak bijak, ya kan? Tapi istilahnya dengan melihat bijak itu kita sudah juga lama melihat ikan guru ini seperti ini. Cuma untuk sekali-sekali kadang-kadang ya bisa kita ambil orang-orang yang kita anggap
agak pemikiran nyeleneh lah Iya. dari situ tuh terus saya Iya, kayak Kak. untuk apa istilahnya Untuk menilai Iya. kebijakan gitu Pak ya. bisa. Oke, jadi langkah yang pertama mendengarkan, kemudian menelaah lagi, kemudian berbicara dengan Wakasek dan mungkin secara luas bisa dirapatkan Iya. supaya mendengarkan apa yang menjadi pandangan dari orang Iya. lain. Nah, hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dari pengambilan keputusan dari kasus tadi, dari beberapa langkah yang Bapak sebut tadi Pak? Yang paling tadi efektif menurut saya katakan begini, kan kalau misalnya etika kan ada hal yang kadang-kadang itu tidak boleh diekspos, Betul, betul, betul. ya kan? Iya. Bila seperti itu kan biasanya kan saya selesaikan secara langsung, misalnya empat mata dengan menasihati dan sebagainya. Oke, nasihat. Iya. Kemudian yang sebenarnya yang lebih efektif itu adalah orang itu memahami tindakannya. Jadi misalnya kalau kita dihadapkan suatu pilihan sama-sama kita baik dan benar, dan itu menyangkut guru, kalau menyangkut guru ya, kalau menyangkut siswa biasanya saya serahkan ke cukup tiga siswa. Kalau menyangkut guru biasanya itu saya panggil, kita beri pemahaman, ini loh masalahnya dan sebagainya. Dan bila itu diterima itu lebih efektif daripada kita langsung buat vonis memutus ya, karena intinya saya selalu katakan bahwa intinya kita ini semua orang baik, Iya. cuman karena kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak benar. Iya. Nah kalau kita tahu bahwa ini ternyata tidak benar, saya yakin semuanya memahami. Dan kalau katakan mana yang paling efektif itu kalau orang itu memahami bahwa tindakannya itu tidak tepat. Oke. Itu kayak ini Pak, kayak coaching ya Pak. Jadi kita Ya, menyadarkan betul. orang tentang apa yang salah yang sudah dia Iya, lakukan betul. gitu. Oke. Nah, berarti kayaknya tadi sudah langsung ke tantangan ya Pak. Iya. Kira-kira tantangan yang terberat nih pada saat mengambil keputusan. Iya. Sebenarnya secara global Bapak Iya. sudah menyebutkan ya. Itu kalau istilahnya tantangan ngambil keputusan yang kita fokuskan yang masalah tadi Ya, dilema etika. ya itu tadi yang bisa melihat bahwa yang sama-sama lah, bahwa perbedaannya cukup tipis sehingga kita betul-betul sama-sama ini memilih A, ini yang B juga bagus istilahnya Kayak kan. makan buah sih Ya, bersama. nah ini yang paling itu. Tapi ya istilahnya dengan melibatkan beberapa orang, dengan banyak kita masukan-masukan, salah kita pilihan kita, putusan yang kita buat itu meminimalkan lah yang tidak memuaskan, itu aja. Selama ini ada nggak Pak kasus yang seperti itu dan akhirnya apa ya, tertunda kah misalnya penanganannya? Ini sebenarnya saya sangat hindari ya, Ya. untuk sampai istilahnya, karena ini kalau kita biarkan tertunda itu akan melebar. Ya. Dan biasanya kalau ada saya temukan itu langsung kita tangani. Ya, jadi Ya, jangan ditunda. ditunda karena ini akan melebar. Kita langsung tangani. Ya itu tadi tergantung kasusnya. Ya. Kalau itu sangat intinya tidak bagus bukan untuk konsumsi yang banyak, ya kita istilahnya secara senyap saja. Ya. Tapi kalau Jadi itu ada akan, senyapnya, Pak. iya, kalau itu akan istilahnya dampaknya besar semuanya, ya terpaksa kita bicarakan secara paling tidak Wakasek dan dengan guru. Berarti ini sudah terjawab bahwa Bapak tidak memiliki jadwal tertentu ya Pak? dalam Oh tidak ada, menangani. Jadi, tergantung kasusnya. tergantung kasusnya. Jadi kapan kasus itu ada dan haruskah diselesaikan cepat dan Iya, tidak iya. itu Tinggal yang saya pilih itu bahwa yang dilibatkan ini sampai level mana, ya kan? Jadi itu. Kalau itu sangat pribadi, ya tentu tidak semakin sedikit yang kita libatkan secara terbuka. Baik, saya paham itu Pak. Nah sekarang berarti juga sudah terjawab siapa-siapa saja yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan Iya, tadi ya. betul. Misalnya Wakasek juga, Iya. bisa juga guru-guru yang dianggap pemikirannya itu bisa membantu Bapak. Kemudian bisa dirapatkan seluruh Iya, guru. bisa. Nah sekarang yang terakhir nih Pak, Iya. dari semua kasus tadi apa nih pembelajaran yang bisa Bapak bagi dengan saya tentang penanganan kasus di dalam Ya, bahwa dalam mengambil keputusan jangan gegabah, jangan tergesa-gesa, ya kan? Kita harus melihat suatu itu secara menyeluruh, secara kafalah, dengan memandang dari berbagai sudut pandang. Karena
apapun tindakan seseorang itu pasti ada latar belakangnya yang menurut dia benar. Iya betul, saya setuju Pak. Baik, terima kasih Pak atas segala hal yang Bapak bagi hari ini dengan saya. Mudah-mudahan juga saya bisa seperti Bapak. Amin, amin. Satu hal tadi yang saya garis bawahi, mengambil keputusan itu jangan gegabah, melihat segala hal itu dengan kafah, menyeluruh. Oke. Nah, demikian tadi wawancara saya dengan Kepala SMA Negeri 5 Banjarmasin. Mudah-mudahan yang kami lakukan hari ini bisa menjadikan bekal untuk saya pribadi sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai guru di SMA Negeri 5 Banjarmasin. Saya doakan juga kepada Bapak, semoga Bapak bisa menjadi pemimpin yang lebih sukses. Amin, amin. Ke depannya SMA 5 menjadi sekolah yang sangat maju. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara tersebut. Yang pertama, pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika diambil dengan langkah-langkah normatif dan kompleks yang bisa dilakukan dengan mempertimbangkan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan tersebut didasarkan atas kematangan berpikir, kematangan emosional, dan kebijaksanaan. Yang kedua, adapun pengujian keputusan tidak dilakukan sesuai dengan urutan 9 langkah. Akan tetapi, jika ditelaah mendalam tentang bagaimana langkah-langkah yang diambil dalam pengambilan keputusan dari kedua pimpinan tersebut, mereka sebenarnya telah melaksanakan teori pengambilan keputusan seperti mempertimbangkan 3 prinsip yang erat kaitannya dengan keurgensian kasus, kemudian juga mempertimbangkan 4 paradigma yang erat kaitannya dengan pilihan terbaik dengan berbagai pertimbangan. Nah, dan yang ketiga, adapun 9 langkah memang belum terlihat secara berurutan tetapi tetap saja dilakukan. Yang saya dapatkan dari wawancara tersebut adalah bahwa seorang pemimpin harus dapat menjadi pendengar yang baik, pengamat yang baik, empati, analisator ulung, dan banyak lagi karakter-karakter bijaksana yang harus dimiliki. Hal ini menjadi sangat penting ketika seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dari 2 pimpinan yang saya wawancarai, saya hanya menggarisbawahi persamaan dari keduanya, yaitu mereka sama-sama mengambil keputusan tidak hanya atas pertimbangan pribadi saja, melainkan mempertimbangkan juga pendapat dari orang-orang yang mereka anggap memiliki pemikiran yang matang. Pertimbangan itu dapat dilakukan melalui rapat-rapat internal atau rapat-rapat terbuka dan disesuaikan dengan kasus-kasus yang dihadapi. Pengambilan keputusan yang telah dilakukan selama ini cukup baik dan membantu mereka untuk mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Langkah-langkah yang mereka ambil dalam membuat keputusan sejauh ini sudah efektif, sehingga perlu bagi saya mempertimbangkan beberapa saran dari kedua pimpinan tersebut. Misalnya, menebalkan relasi, mendengarkan, dan mempertimbangkan pendapat orang lain sebagai dasar pengambil keputusan. Ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan saya ketika saya berada pada posisi pengambil keputusan dalam kasus dilema etika, baik pada siswa maupun pada kolega. Yang pertama, saya akan mempertimbangkan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Yang kedua, saya akan mempertimbangkan 4 paradigma dilema etika dan saya akan menguji keputusan yang saya ambil menggunakan 9 langkah penguji keputusan. Yang ketiga yang terpenting adalah bahwa teori pengambil keputusan itu hanya sebagai dasar untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pendukung lainnya adalah keberanian, kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang dapat mengakomodasi semua kepentingan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sukaji SPDMS, Kepala SMA Negeri 2 Jorong, dan
Bapak Dr. Andes Haji Mukhlis Takwin, SHMH, Kepala SMA Negeri 5 Banjarmasin, yang sangat banyak membagikan pengalaman kepada saya. Saya akan mencoba untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab.